Terakhir dengan Ustaz Yuwana. Oke. Materi terakhir Ustaz Yuwana sampai mana? Bagian ulumul hadis, sekarang masuk ke Al-Musnad halaman 21. Qawaidul Asis. Al-Musnad. Ya. Al-Musnad. Al-Musnad ya. Tadi setelah al-marfu ya. Iya, Ustaz. Allah. Ya, kita mulai ya. Bisa dibuka kitabnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfirli wali walidayna wali masyaykhina wali ustadina wali musrifina wali sairil muslimina fit darain amin. Alhamdulillah ikhwatul kiram hafizakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini Ustadz Yuwana masih belum ada kabar, kemungkinan ada tiduran sebentar mungkin biasanya, karena tadi beliau sempat menghubungi tadi jam berapa ya, 1:30, tapi kelihatannya beliaunya semoga tidak ada kendala yang lain, karena memang kalau di Mesir kan masih jam 12 malam sekarang, jadi memang kalau Ustadz Yuwana ngajar itu jam-jamnya cukup ekstrim sebenarnya kalau dari Mesir itu. Tapi kita masuk kepada pembagian hadis ya, berdasarkan sandarannya ya, karena kalau dalam beberapa setelah marfu dan seterusnya, ini kembali kepada sandarannya. Hadis dikembalikan daripada
idhofah ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Qawaidul Asasiyah fi ilmi mustalahil hadis naf'anallah bihi. Al-musnadu bi fathin nuni yuqalu li kitabi jam'i fihi ma asnadahu sahabah. Wa yuqal aidan lil hadisi allati ta'rifu. Jadi al-musnad ini ya adalah hadis yang beliau melakukan pendekatan secara bahasa dulu, di mana kemudian musnad ya nunnya ini juga difathahkan ya, dibacanya difathahkan di musnad ya. Terkadang musnad ini juga disebutkan ya, yuqal juga disebutkan juga li kitab, untuk kitab yang mengumpulkan di dalamnya ya ma asnadahu sahabah ya, sanad-sanad yang oleh sahabat. Ini maksudnya adalah konteksnya berkaitan dengan Musnad Ahmad ya. Seperti Musnad Ahmad di mana Imam Ahmad bin Hambal dalam tartib hadisnya itu tidak menggunakan tartib fiqhiyah ya, tapi tartibnya menggunakan asma'us sahabah atau bahkan berdasarkan tartibnya sahabat. Jadi kalau kita cari hadis dalam Musnad Ahmad itu tidak misalnya saya mau cari kitab hadis sholat di Musnad Ahmad, maka ini akan sulit ya, akan sulit karena urutan babnya itu tidak berdasarkan fikih, tapi berdasarkan nama sahabat, bahkan berdasarkan urutan sahabat-sahabat yang mulia ya, seperti sahabat misalnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya, jadi itu diurutkan dulu mereka ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka dalam satu bab begitu. Terus nanti orang-orang alumni Badar gitu ya, para alumni Badar, orang-orang Madinah dan seterusnya. Nah, setelah itu urutan hadisnya dalam Musnad Ahmad itu kemudian acak ya, acak sekali. Jadi tidak ada tidak ada ketentuan khusus misalnya. Nah, makanya kalau kita misalnya nyari hadis di Musnad Ahmad, makanya harus lihat nama sahabatnya dulu. Nama sahabatnya siapa misalnya. Oh, Abdullah bin Umar. Nah, kita nyari nanti di Musnad Abdullah bin Umar ya, bab yang di Musnadnya Abdullah bin Umar. Nah, cuman setelah di Abdullah bin Umar ini maka sifatnya tidak berurutan ya. Jadi sangat agak kesulitan kalau kemudian kita mencari pada tema-tema khusus gitu. Nah, repot lagi kalau kita misalnya mendapati nama-nama sahabat yang banyak periwayatannya seperti Abu Hurairah ya, Anas bin Malik ya. Itu kadang bisa satu jilid sendiri ya. Anas itu satu jilid. Dulu itu saya pernah dapat yang cetakan Darul Hadis kalau nggak salah. Ya, itu satu jilid sendiri. Abu Hurairah 1,5 jilid atau 2 jilid bahkan. Ya. Jadi itu harus kita cek satu persatu, kita telusuri satu persatu. Ya, kalau mau cari tema khusus dalam Musnad Ahmad. Nah, sekarang kalau ada aplikasi itu sangat membantu sekali ya. Tapi dulu sama Ustadz Yuwana ketika awal-awal belajar itu sempat digembleng untuk nyari tahrij misalnya di Musnad Ahmad ya, buka kitabnya. Nah, itu yang Masya Allah itu bisa seharian hanya untuk nyari satu hadis yang kalau misalnya dia masuk pada Musnad Abu Hurairah ataupun Musnad Anas bin Malik. Ya, ini termasuk yang cukup berat ya kalau untuk nyari satu persatu. Ya, maka bersyukurlah ikhwas sekalian, hari ini kita sudah dimudahkan dengan aplikasi ya. Sedangkan para ahli hadis zaman dulu itu ya begitu perjuangannya ya. Mereka harus familiar dengan kitab-kitab hadis yang mereka akan baca atau akan mereka lakukan penelitian ya. Maka jangan remehkan kerja para ahli hadis di masa-masa yang lalu. Maka beradablah setidaknya kita ketika mau mengkritik para ulama ahli hadis di zaman dahulu kala. Baik ya, itu
umumnya ya. Jadi yang bisa masyhur ini pendekatannya dari yang masyhur dulu. Musnad itu disandarkan kepada kitab yang mengumpulkan sanad-sanadnya sahabat ya, sanad-sanad yang hadis-hadis yang disebutkan oleh para sahabat. Jadi Abu Hurairah hadisnya apa aja, Anas hadisnya apa aja ya. Umar hadisnya apa aja. Nah, itu dikumpulkan dalam satu bab, begitu maksudnya. Ya, begitu juga wa yuqal aidan, dan akan disampaikan juga berkaitan lil hadis al-hadi ta'rifu, yang akan disebutkan kemudian ya, tentang apa itu musnad gitu. Baik, biar saya tidak sendirian. Ada yang mau bantu baca selanjutnya? Ya, apa ada yang mau bantu baca selanjutnya? Muhammad Zaki, bisa? Biar tidak sepi saya. Fadol. Yang yang wayuqalu aidan atau al-musnadu huwa? Yang al-musnadu. Oh, ini bentar, sebentar. Yang al-musnad. al-musnadu huwa wal haditsu. Al-musnadu huwal haditsul muttasilu isnadihi min min qawiyati ila anna yantahi ila Arifihi. Baik. Al-musnad ya, di sini sebutkan sambil nanti ternyata ini alhamdulillah sajuna ada kabar ya. Nanti tolong diingatkan kalau misalnya saya nggak melihat di kolom komentar ya, atau di al-musnad itu adalah wal hadis muttasil isnaduhu ya. Hadis yang bersambung sanad ya. Minawihi ila an yantahi. Jadi dari awal sanad sampai akhir sanad itu bersambung semua. Bersambung semua. Nah, itu namanya musnad. Itu syarat pertama. Jadi di sini kita bisa lihat pembagian sanadnya. Itu yang pertama adalah ada ketersambungan sanad antar rawi ke rawi yang lain ila yantahi ya, sampai akhir, sampai ujungnya. Yang ujungnya itu ke siapa? Ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun wakil ada yang menyatakan yang lain, yaitu ghairu dzalik, definisinya tidak seperti itu ya. Nah, dari sini hubungan dari dua. Yang pertama adalah hadis muttasil ya. Nanti akan kita bahas di bab setelah ini. Dan yang kedua adalah hadis yang marfu. Jadi yang muttasil dan marfu itulah musnad. Apa namanya? Mutahin itu sebenarnya ulama ahli hadis menyatakan ini hadisnya musnad. Ini termasuk hadis musnad misalnya. Maka secara dalam pandangan kita itu langsung harus nangkap bahwa yang ketika beliau mengatakan ini hadis musnad, maka menghimpun dua. Hadisnya marfu dan hadisnya muttasil. Muttasil dari sini tidak ada keterputusan antar rawinya. Marfu karena disandarkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dua syarat inilah yang kemudian menjadikan definisi hadis al-musnad. Begitu ya. Nah, kemudian kalau Teguh bisa dilanjutkan? Bisa, Ustaz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza ta'rifi fal mawqufi wal maqtu'i wal munqati'i wal mu'allaki wal mursali wal mu'dili laysat minal musnadi. Baik. Nah, sekalian aja hukumnya. Hukmuhu as-sihhatu awil hasanu
awid dha'ifu bihasbi punya konsekuensi kalau kita mengambil takrif yang pertama, yaitu bahwa hadis musnad adalah hadis yang mutasil, yang ujung sanadnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara otomatis hadis ini yang mauquf, yang maqtu, yang munqadak, yang mursal, mu'dal, laisat minal musnad. Maka bukan bagian dari hadis musnad. Jadi hadis musnad itu mengecualikan untuk hadis mauquf, maqtu, munqati, mu'allaq, mursal, mu'dal, ya. 5 hadis ini itu menjadi pengecualian, ya. 5 1 2 3 4 5 6 ya. 6 hadis ini, 6 jenis hadis itu dikecualikan untuk hadis musnad. Jadi tidak masuk. Mauquf, kenapa enggak masuk? Karena dia berbeda dengan marfu. Karena mauquf itu disandarkan kepada siapa? Sahabat. Ujung sanadnya ke sahabat, bukan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia keluar dari definisi musnad. Maktu, kenapa dianggap keluar? Karena maktu itu disandarkan kepada tabi'in. Ya, jelas dia tidak ujungnya bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia keluar. Munqati, nah untuk munqati dia tidak memenuhi syarat muttasil, ya, karena muttasil itu bersambung, munqati itu terputus. Nah, karena muttasil, ya hadis yang bersambung, nah itu nggak masuk. Kemudian al muallaq, ya. Mu'allaq ini juga sama, dia bagian dari hadis munqati, ya, yang mana mu'allaqnya itu biasanya diputus di awal sanad, ya, itu mu'allaq, ya. Jadi ada keterputusan di awal sanad. Kemudian keputusan akhir sanad. Lebih, ya. Maka semua ini laisat minal musnad. Ini bukan dari hadis musnad. Maka apa konsekuensinya? Hukum dari hadis musnad adalah as-sihah. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Awil hasan, ya, tapi bisa juga hasan karena sebab rawi. Karena kita lihat di sini hadis musnad itu urusannya 2. Bersambung sanad, dan yang kedua adalah ujungnya ke baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sihah awil hasan awil dha'fi, ya. As-sihatu awil hasanu awil dha'fu. Jadi bisa sahih, hasan atau dhaif. Sahih ya karena kalau dia memenuhi syarat, ya, 5 hadis sahih itu apa? Ya, 5 syarat hadis sahih. Kemudian hasan, ya, ketika rawi, ya, seperti hadis sahih tapi rawinya itu sisi hifznya, ya, hafalannya itu lebih di bawah hadis sahih. Dhaif ini karena sebab rawi, bukan karena sebab keterputusan sanad. Ya, kalau disebut hadis musnadnya dhaif itu bisa jadi, tapi karena sebabnya apa berarti? Sebabnya karena rawinya. Ya, min halir ruwah, di kondisi-kondisi, ya, rawinya, bukan dari sisi tersambung atau terputusnya sanad. Makanya disebutkan di situ kan bihasbi sifat rijali, ya. Ini dikembalikan, ya, kepada sifat rawinya, bukan dari sisi sanadnya. Jadi musnad itu tidak senantiasa menjamin hadis itu pasti sahih, ya. Karena dia berdasarkan sifat rijal, ya, sifat rawinya. Misalnya rawinya siqah, ya berarti dia sahih. Kalau rawinya misalnya laisa bihi ba'sun, ya, maka ini bisa masuk hasan, ya. Kalau rawinya misalnya dikatakan sebagai syai'il hifzi, ya, buruk hafalannya, berarti masuk hadis dhaif. Jadi musnad tidak langsung menjamin hadis itu sahih, tetapi bisa beragam nanti tergantung kondisi rawi. Tetapi itu harus bersambung sanadnya, tidak ada keterputusan antara satu rawi dengan rawi yang lain. Ini ada hubungan murid guru, tidak ada yang terpisah.
Ya, tidak ada yang namanya oh ini kelewat nih gurunya ya dan semisalnya, itu nggak ada. Seperti itu. Sebentar. Ya. Baik. Itu ya kalau kita bicara mutasil. Hadis musnad. Ya. Baik, sekarang kita masuk al mutasil. Ya, biar kita tergambar lebih lengkap. Ada yang coba? Ustaz Ahmad Yusron, hadir? Hadir Ustaz. Wis. Bisa coba ini dibaca Ustaz? Nah, saya izin videonya dimatikan, Ustaz. Belum bisa ini. Silahkan. Al-muttasilu huwal hadisul ladzi ittasala sanaduhu bisama'i kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu ilal muntaha sawa'un kana intihauhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi wa yuqalu lahu al-musul wal muttasilu. Baik. Wa bihadza Nah, sekalian aja kalau gitu dibaca sampai akhir aja satu persatu. Wa bihadza ulima annal musnada akhassu minal muttasili fa kullu musnadin muttasilun wa laysa kullu muttasilin musnadun wa laysa kullu muttasilin musnadan wa ala hadha ta'rifi fal mawqufu wal maqtu qad yakun muttasilan hukmuhu annahu mislu sabaqahu qad yakun annahu mislu sabiqihi qad yakunu sahihan au hasanan au dhaifan. Baik, syukran Ustaz. Nah, hadis mutasil itu adalah hadis yang allazi ittisalu sanadu. Ya, yang mana bersambung sanadnya bisima ya, bisama kulli rawin min ruwatihi ya. Jadi bersambung setiap jalurnya, sanadnya dengan apa? Dengan bis sama atau kemudian dalam ungkapan para ulama yang lain itu dengan menyebutkan sebagai hadis yang apa namanya? Riwayat-riwayatnya itu dengan bilhissi ya. Dengan panca indera. Jadi mendengar atau mendapatkan sanad hadisnya itu dengan mendengarkan secara langsung atau dengan indrawi secara langsung. Biasanya mengatakan misalnya sami'tu ya atau haddasana, kemudian misalnya akhbarona, ini sesuatu yang bisa dengan pendengaran langsung atau secara indrawi secara langsung. Maksudnya apa dalam hal ini? Yaitu ada pertemuan antar rawi, antara satu rawi dengan rawi yang lain, itu bertemu secara langsung. Tidak ada perantara lain yang perantara ini tidak diketahui. Ya. Jadi penting ya kita harus melihat sudut pandang kenapa kenapa ulama ahli hadis itu sangat concern kepada setiap rawi-rawinya. Ya, apakah rawi ini mendengar secara langsung atau ada perantara yang lain? Kalau ada perantara yang lain, maka ini kan menjadikan kemajhulan, kekosongan ketika mau menilai informasi tersebut apakah benar atau tidak. Ya kalau sebagaimana kita hari ini. Kalau ditanya gitu ya, Anda dapat info dari mana bahwa ini telah terjadi suatu kondisi atau terjadi peristiwa tertentu misalnya. Nah, kita harus tahu setiap sandaran yang dia dapatkan itu dari mana. Nah, kalau kita sudah tahu semua, maka enak kita akan memberitahu, bertanya, oh ini fulan dapatnya dari mana? Oh, dari fulan A misalnya. Fulan A dapat dari mana? Fulan B. Nah, kita bisa menelusur enak.
fulan yang pertama, oh dia orang yang siqah, orangnya jujur, tidak pernah ditemukan berbohong misalnya, tidak terbukti berbohong dan semisalnya. Fulan A sama, ya orangnya jujur. Fulan B sama, orangnya jujur. Maka dalam hal ini kita bisa langsung memiliki pandangan bahwa oh ini kemungkinan beritanya jujur ini karena setiap mata informasinya itu dari orang-orang yang tidak berbohong. Nah, kan itu. Ya. Berbeda kasus kalau misalnya begini, kita mendapatkan suatu hadis tiba-tiba kita dengarkan yang pertama, antum dapat dari siapa? Fulan A. Fulan A dapat dari mana? Dari Fulan B. Pas kita cek, ternyata oke, yang Fulan pertama ini orangnya baik, gitu ya. Tapi pas kita cek di Fulan A, ini ternyata orangnya bermasalah, gitu ya, bermasalah. Kita mungkin bisa sampaikan bahwa kita percaya dengan orang yang ngomong ke kita, tapi kita belum tentu percaya dengan yang ngomong kepada orang ini, gitu. Yaitu Fulan A misalnya. Fulan A ini kita nggak bisa percaya. Maka akhirnya apa? Berita yang sampai kepada kita itu kita agak ragu. Bentar-bentar ini benar nggak ya? Karena si orang ini teh nggak bukan orang yang bagus gitu ya, bukan orang yang bagus ketika mendapatkan suatu informasi gitu. Jadi kita akhirnya ada keraguan gitu untuk mendapatkan satu hadis itu atau untuk menyampaikan hadis tersebut begitu. Ya, begitu. Jadi itu kondisinya, ya. Sebentar. Alhamdulillah ya. Ustaz Juwana sudah masuk. Ustaz? Enggak kelihatan soalnya. Saya. Masih ini ya. Beliau keluar lagi. Saya sambil menanti semoga beliau bisa masuk. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, itu seperti itu ya. Kalau kita berbicara rawi yang muttasil sanadnya. Ya. Jadi muttasil itu begitu. Ya, bagaimana ketersambungan antara satu rawi dengan rawi yang lain itu tidak ada pemisah. Beda kasus nanti kalau kita misalnya jabarkan atau terapkan muttasil banget, tapi dia menggunakan misalnya dengan an misalnya ya. Jadi kalau misalnya penghubung antara satu hadis dengan hadis lainnya kan biasanya kan hadasana akhbarona ini kan langsung ya. Bilhisi langsung secara indrawi secara langsung. Atau roa itu aku melihat ya kan semisalnya ini secara indrawi langsung. Tapi beda kasus kalau misalnya ada rawi yang kemudian menyatakan anfulan, anfulan, anfulan. Maka kalimat an ini tidak menggunakan hissi secara langsung atau indrawi secara langsung, tetapi dia ada kemungkinan ada perantara yang tidak disebutkan. Misalnya saya mengatakan begini, saya mendapatkan hadis dari siapa? Misalnya saya sebutkan dari Ustadz Abdul Somad misalnya. Nah, meskipun saya sezaman dengan Ustadz Abdul Somad, tetapi saya nggak pernah bertemu langsung. Tetapi ketika saya mengatakan dari Ustadz Abdul Somad, itu memang betul misalnya. Itu perkataan Ustadz Abdul Somad, tapi dari orang lain. Yang orang lain itu menyampaikan ke saya. Gitu. Nah, ketika saya mengatakan dari Ustadz Abdul Somad, begini, ya, mungkin perkataannya benar, tapi saya ternyata tidak menyebutkan siapa perantara saya untuk bersambung ke Ustadz Abdul Somad misalnya. Nah, dalam hal ini, maka posisinya ini nggak mutasil. Karena ada satu rawi yang hilang. Ada satu rawi yang hilang. Padahal setiap hadis yang mutasil itu harus bersambung sampai akhir. Ya, harus mendengar secara langsung setiap rawinya sampai akhir hadisnya. Ya, itu begitu. Ya. Sebentar.
Ya. Saya coba tanya Ustaz Wana dulu. Baik, ya. Itu begitu. Nah, kan saukan tahau Sallallahu Alaihi Wasallam au ila sahabi. Jadi kadangnya apakah sandaran akhir hadisnya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hmm, ya, bentar, ini sedang. Ya, sambil lanjut. Nggak tahu apa saja buah buah hadis itu Rasul, sahab atau tabiin, ya. Makanya nggak masalah. Makanya kadang mutasil itu juga kadang disebutnya al-mausul atau al-mu'tasil, ya. Al-mausul atau mu'tasil ini juga sama saja. Baik, ya. Katanya Ustaz Juwana masih membisikkan yang lain. Kemungkinan beliau.
Afwan tadi koordinasi dulu ya, dengan yang di grup. Kita lanjut ya tadi sama mana? Oh ya, jadi nggak ada ini ya, sama saja mau itu hadis itu disandarkan kepada Rasulullah, sahabat atau yang lain, tabiin, ya tetap sama namanya muttasil, karena muttasil ini hanya berkaitan dengan sifat terhubungnya antara satu rawi dengan rawi yang lain sampai akhir. Jadi tidak ada hubungan dengan akhir sanad. Kalau akhir sanad nanti kaitannya dengan musnad atau marfu, mauquf dan lain-lain. Ya. Tapi kalau sekedar bersambung, sifat bersambungnya satu hadis, sifat bersambungnya satu rawi, itu sebutnya muttasil ya. Begitu. Nah, kemudian juga disebutkan wa bihadza ulima anal musnada akhassu minal muttasil, bahwa musnad itu lebih khusus daripada muttasil. Kenapa? Karena setiap musnad itu pasti muttasil, tetapi tidak setiap muttasil itu musnadan. Ya. Jadi walaisa kulli muttasil musnadan. Ya, ini sesuatu yang kita bisa pahami ya, karena muttasil musnad itu menggabungkan dua jenis hadis, yaitu hadis yang muttasil dan hadis yang marfu. Maka jadilah musnad kalau digabungkan dua itu. Tapi kalau sekedar bersambung saja, sifat bersambung saja, maka sebutnya muttasil, kan begitu. Maka setiap hadis yang musnad itu pasti harus memenuhi syarat muttasil. Sedangkan hadis yang muttasil tidak senantiasa musnad, karena bisa aja hadisnya mauquf, bisa aja hadisnya maktu dan semisalnya. Ya. Maka dengan definisi di atas punya konsekuensi, yaitu punya irisan dengan hadis-hadis mauquf, al-maktu, ya. Mauquf dan maktu itu ada kalanya ya qad yakun muttasilan. Kadang hadis mauquf dan maktu itu muttasil, tapi kadang juga tidak. Karena mauquf dan maktu itu hanya kembali kepada sandaran rawinya. Terakhir siapa rawinya? Apakah kalau rawi terakhirnya sahabat maka mauquf, kalau akhirnya tabiin maka maktu. Nah, dalam hal posisi ini misalnya hadis yang mauquf ke Ibnu Abbas misalnya. Tapi bisa aja terkadang Ibnu Abbas itu dhaif. Ya, periwayatnya itu dhaif. Misalnya contoh kemarin itu, misal ketika berbicara tentang hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua riwayat mauquf dari Ibnu Abbas. Yang pertama menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun Al-Fil, tahun gajah. Ya. Sedangkan pendapat Ibnu Abbas yang kedua menyatakan Rasulullah SAW lahir 15 tahun setelah perang gajah. Ya. Sebelum ya. 15 tahun sebelum perang gajah. Nah, dalam hal ini akhirnya para ulama meneliti bahwa pendapat yang menyatakan Rasulullah SAW 15 tahun sebelum perang gajah itu dhaif hadisnya. Ya, hadis rawinya terputus, ada keterputusan di dalam rawinya. Ya, ada keterputusan di dalam rawinya. Nah, hal semacam ini menunjukkan bahwa mauquf itu ada kalanya tidak muttasil. Tapi ada kalanya juga muttasil, seperti yang tadi ya menyampaikan bahwa Ibnu Abbas menyampaikan Rasulullah SAW lahir di tahun gajah. Itu mauqufnya muttasil, tapi yang menyatakan Rasulullah SAW lahir sebelum tahun gajah beberapa tahun itu mauquf tapi tidak muttasil. Gitu. Maka hukumnya apa muttasil itu? Hukumnya muttasil itu sebagaimana hukum musnad sebelumnya. Yaitu ada kalanya hadis itu sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif, ya. Jadi tidak langsung bahwa hadis muttasil pasti sahih. Sebagaimana musnad, kalaupun ada hadis muttasil dhaif, itu pasti sebabnya karena kondisi rawinya, bukan kondisi sanadnya. Jadi kalau ada dhaifnya sebab rawi, bukan sebab sanad. Karena kita harus ketahui bahwa hadis yang dhaif itu bisa karena dua sebab intinya ya. Hadis dhaif itu kan karena dua sebab.
sebab sanad dan sebab rawi. Nah, muttasil itu menghilangkan hadis dhaif dari sebab sanadnya. Ya, dari sebab sanadnya tidak mungkin. Kalau ada ulama sudah menyatakan hadis ini muttasil, maka jelas dhaifnya itu bukan karena sebab sanad. Jadi kalaupun dhaifnya karena sebab rawi. Jadi kita tinggal menelusuri rawinya statusnya apa. Gitu. Jadi kalau kita menentukan suatu hadis, misalnya nanti kita membaca satu kitab, ya misalnya Sunan Tirmizi, ya, yang teman-teman pelajari. Tanya kadzab, harus dari situ kita bisa ketahui bahwa itu hadis yang bisa saja muttasil, tetapi dhaif karena sebab rawinya, begitu ya. Baik. Kemudian al-mauquf. Al-mauquf. Ada yang mau coba bantu baca? Al-mauquf. Siapa? Muhammad Siddiq hadir? Ustaz. Atau bisa coba dibaca al-mauquf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mawqufu wal hadisul mudafi ila sahabi sawa'un kana qawlan aw fi'lan wa sawa'un ittisala isnadihi ilahi am inqita'i. Al-mawqufu al-qawli mislu qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma kadza qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kadza wal mawqufu al-fi'li mislu aw tara Ibnu Umar ala ad-dabati Ala dabati. ala dabati Bisa mislu lawannya adalah hadis yang marfu. Ya, jadi perlu ditekankan hadis mauquf lawan dari hadis yang marfu. Ya. Karena dia lawan dari hadis yang marfu. Ya. Karena apa? Karena mauquf itu adalah jajaran setelah hadis qudsi, ya. Kalau hadis qudsi adalah sandarannya kepada Allah, kalau hadis marfu sandarannya kepada Rasulullah SAW, hadis mauquf sandarannya kepada sahabat, ya. Nah, karena kemudian sandarannya kepada sahabat, maka definisinya hampir sama, sawa'un kana qaulan aw fi'lan. Ya, baik itu perkataan atau perbuatan. Cuman yang membedakan takrir ini tidak masuk, karena takrirnya sahabat itu belum tentu adalah dalil, ya. Takrirnya sahabat itu belum tentu maksum, ya. Bisa aja diamnya itu karena sebab-sebab lain. Maka memang tidak berlaku sebagaimana hadis marfu yang diamnya Rasul itu masuk pada kategori hadis, kan begitu ya. Tetapi kalau untuk sahabat ini tidak berlaku. Ya, tidak berlaku karena dari sisi kemaksuman. Jadi diamnya mereka belum tentu adalah sesuatu yang maksum. Begitu. Nah, ini nanti membeda ya, cuman ini nanti berbeda dengan Syiah ya. Kalau Syiah nanti ada beberapa sahabat yang itu diamnya juga adalah hujah bagi mereka karena maksum bagi orang-orang Syiah, yaitu Ali, Hasan, Husain, terus kemudian Salman Al-Farisi, ya, dan beberapa sahabat yang membela Ali hingga akhir ini begitu.
Ada sekitar 6 sahabat ya. Yang kemudian itu kalau dalam sahabat yang bisa diterima periwayatannya. Sedangkan yang lain mereka tidak menerima. Ini kalau pandangan Syiah. Jadi Syiah itu bukan menolak hadis ya. Tapi Syiah itu menolak rawi sahabatnya. Bukan menolak hadis itu sendiri. Gitu. Itu yang membedakan akhirnya antara Syiah dengan ingkarul sunnah. Ya, ingkarul sunnah. Kalau ingkarul sunnah, pokoknya hadisnya. Ya, itu kalau ingkarus sunnah. Yang membedakan antara ingkarus sunnah dengan Syiah. Kita harus menghukuminya secara adil ya, tidak boleh apa namanya, tidak bisa. Kembali ya. Nah, jadi karena apa namanya hadis mauquf itu tadi ya, ma'udhif ila sahabah ya, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Ya, baik itu berupa qaulan atau fi'lan ya. Baik juga itu ittisal sanaduhu ilaihi in kita. Baik itu bersambung atau terputus. Ya, jadi mauquf itu nggak ada hubungannya dengan muttasil. Ya, kadang mauquf itu muttasil, kadang ya, jadi tidak senantiasa harus muttasil. Mauquf intinya adalah berbicara sandaran akhirnya ke siapa. Al-mauquf ya. Hanya mauquf yang misalnya qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kada qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu yang Umar berkata seperti apa atau Ibnu Mas'ud berkata apa. Orang tua ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ya, hadis ini itu kemudian disandarkannya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, itu termasuk hadis mauquf yang qauli. Ya, itu pendapatnya Imam Bukhari. Kalau jumhur ahli hadis menyatakan itu hadis marfu. Ya. Tetapi kalau Imam Bukhari mengatakan itu hadisnya mauquf. Jadi langsung qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Umar, terus menyampaikan sesuatu. Nah, itu namanya mauquf. Ya, mauquf yang sifatnya qauli. Sedangkan yang kedua, jenis mauquf yang kedua adalah mauquf yang sifatnya fi'li. Ya, mauquf yang sifatnya fi'li ini itu misalnya apa namanya? Di sini sebutkan ya, misalnya Ibnu Umar suatu ketika itu ala dabbah fi safar ya, fi safari wa ghairihi ya. Pernah Ibnu Umar itu melakukan apa? Witron ya, salat witir. Ya, melakukan salat witir. Melakukan salat witir di atas tunggangannya fi safar. Ya, ketika dalam perjalanan. Nah, hadis mauquf ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya secara mu'allaq ya, mu'allaq secara mu'allaq, dan Imam Muslim juga meriwayatkan ya. Ini menunjukkan bahwa hadis ini sahih ya, mauqufnya mauquf sahih, tetapi bentuknya fi'li ya. Bentuknya fi'li. Itu contohnya ya, bagaimana Ibnu Umar tetap melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, dan ini juga menjadi dalilnya di antara mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa sholat sunnah boleh di atas kendaraan, tapi tidak untuk sholat wajib, begitu. Ya, ini berlaku untuk sholat sunnah. Nah, ini secara ringkasnya begitu. Jadi hadis mauquf ada dua, qauli dan fi'li. Ya, qauli misalnya tadi qala Ibnu Umar kada, atau kemudian melakukan amaliyah. Biasanya ngomong ini nanti tabi'in ya. Yang meriwayatkan ini kan biasanya siapa? Nafi ya, Nafi yang menyebutkan. Ya, Nafi menyebutkan bahwa Ibnu Umar itu kalau naik kendaraan ya, kalau melaksanakan salat witir itu tetap di atas kendaraannya, baik di dalam safar ataupun selain safarnya. Maka apa yang masuk dalam apa? Yaitu khulu fi hadza ta'rif, yang masuk pada definisi ini, maka apa? Mauquf itu masuk muttasil, munqati, dan mu'dhal. Jadi yang masuk dalam irisan mauquf, ya kita berbicara irisannya, itu yang muttasil masuk, munqati juga masuk, mu'dhal juga masuk.
ya, karena itu berkaitan dengan kondisi sanad. Sedangkan mauquf tidak ada urusannya dengan kondisi sanad, maka dia bisa masuk pada hadis muttasil, munqati, dan mu'dhal. Itu kan hadis-hadis yang berkaitan dengan sanad, ya. Nah, tetapi dia mengeluarkan siapa? Mengeluarkan jenis-jenis hadis yang kembali kepada sandarannya. Ya, maka dikeluarkan hadis marfu dari mauquf, hadis mursal dari mauquf, karena marfu itu ke Rasulullah, mursal itu nanti ada urusan dengan tabi'in. Ya. Ya. Biasanya sebagian nanti menyebutkan mursal itu adalah hadis yang terputus dari sisi satu orang, ya, yang sebelum ke sahabat, ya. Begitu. Kadang mas sahabatnya juga hilang. Ya, kita akan bahas di mursal nanti, ya. Begitu. Hukumnya apa? Hukumnya maka kembali seperti yang sebelumnya, kadang sahih, kadang hasan, kadang dhaif. Cuman mauquf ini berbeda dengan muttasil dan musnad tadi. Kalau mauquf karena dia bisa munqati, maka sebab dhaifnya itu bukan hanya karena tadi, ya, karena kondisi rawi. Tapi mauquf ini juga bisa dhaif karena sebab sanadnya sendiri. Ya, karena ada masuk tadi, ya, munqati ataupun mu'dhal. Maka ada kalanya hadis mauquf itu dhaif karena sebab tidak bersambung sanadnya. Ya, berbeda dengan muttasil dan musnad yang dhaifnya hanya sebab rawi saja. Di mauquf ini sebabnya bisa karena dua. Bisa dua-duanya ada atau bisa salah satu dari keduanya. Itu yang mengakibatkan hadis mauquf bisa menjadi dhaif. Gitu, ya. Kemudian sekarang masuk al-maktub. Ya. Masuk al-maktub. Ada yang mau baca? Siapa? Irfan Helmi hadir? Yang lain? Agum Sahrullah hadir? Ya. Kalau ada yang mau tanyakan ditulis saja, ya, di kolom komentar, nanti kita bahas satu persatu. Oh, izin ke air, ya. Terus Ustadz Rizky Bahtiar. Tuan Ustadz, izin menyimak. Saya lagi nggak bawa kitab, ini lagi di luar. Oh, ya, fadal. Baik. Ya, Pak, ya. Ustadz Salim. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqtu' huwa hadithul mudhaf ila tabi'i qawlan aw fi'lan sawa'un kana muttasilu isnadi am la. Wa summiya bidzalika liqita'ihi an wusuli lis-sahabi aw an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fi hadha ta'rif muttasilu wal mu'dalu wal munqati'u wa yukhraju marfu'u wal mawqufu wal mursalu. Hukmuhu annahu laisa bihujjatin illa idza kana hunaka qarinatun tadullu ala raf'i fayakunu marfu'an hukman aw qarinatan tadullu ala wuqufi ala al-waqfi fayakunu mawqufan hukman ka qawli tabi'i
minas sunnati kada wa kada. Farrajihu anna hadza maqtu'un lahu hukmul waqfi. Wa qad itlaqa ba'duhum maqtu'un fi mawdu'i munqati'i wa bil aqsi tajuzan ay wa atlaqu munqati'u fi mawdu'i maqtu'un. Baik. Syukran Ustaz. Nah, kita masuk kepada al-maqtu ya. Al-maqtu masih sama, satu jenis dengan mauquf. Kalau mauquf ke sahabat, kalau maqtu adalah ma'udhifa ila tabi'in. Ya. Sesuatu hadis yang disandarkan kepada tabi'in, qaulan au fi'lan, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Sama juga dengan yang mauquf tadi, muttasil isnad amla, baik bersambung sanadnya atau tidak. Jadi sama saja ya dengan sisi mauquf tadi ya, dari sisi tersambung atau tidaknya sanad, tetapi berbeda dari sandarannya. Ma'udhifa ilanya ke tabi'in. Kalau mauquf ma'udhifanya ke sahabat. Nah, kenapa disebut maqtu? Ini yang menarik. Disebut maqtu karena keterputusan ya, keterputusan anil wusuli li sahabi. Keterputusan langsung kepada sahabat atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis cuma sampai ke tabi'in. Nah, ini yang akhirnya membedakan nanti statusnya sahabat dengan tabi'in. Sahabat ada kalanya ketika dia berpendapat, ya, ada beberapa hal. Terkadang perkataan sahabat bisa menjadi dalil ketika memang memiliki qarinah, ya, qarinah bahwa itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ada kalanya hadis-hadis yang mauquf itu secara status hukum masuknya marfu hukman. Ya, statusnya dinaikkan menjadi status marfu secara hakikinya, secara hukumnya. Meskipun secara idhofinya itu tetap mauquf gitu. Ya. Tetapi dia bisa naik derajat ya karena ada qarinah-qarinah yang sehingga menjadikan kenapa sahabat berkata itu atau berpendapat itu? Karena mereka mendapati hadis dari Nabi misalnya, atau mendapati satu riwayat yang tidak teriwayatkan, tetapi itu ada dalam otak mereka. Ya, sehingga itu masih besar kemungkinannya karena sahabat itu kan langsung mulazamah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi hal itu berbeda ketika berbicara tabi'in. Makanya perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in itu laisa bihujjah, bukan hujjah dia. Dia tidak menjadi hujjah bagi para ulama fikih, ulama mazhab, dia tidak menjadi hujjah bagi ulama mazhab. Karena kita tahu ulama mazhab itu diawali dari Imam Abu Hanifah sampai nanti Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dalam mazhab Hanafi itu ada perkataan menarik. Ketika misalnya ya ada orang menyodorkan ini loh, ada seorang tabi'in menyatakan ini dan itu, misalnya dengan dia berhujjah bahwa ini kan tabi'in, 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang mazhab Hanafi, ya, Ahnaf itu kemudian menyatakan apa? Hum rijal wa nahnu rijal. Gitu. Mereka, para tabi'in itu para ulama, para tokoh. Ya. Maka kami, yaitu mazhab Hanafi, itu juga imam kami adalah seorang tabi'in. Jadi Imam Abu Hanifah itu tabi'in. Jadi kalau ada yang menyodorkan dalil tabi'in kepada orang-orang mazhab Hanafi, mereka akan bisa nolak mentah-mentah. Dengan alasan apa? Status mereka sama. Ya, status mazhab mereka itu sama dengan status pendapat perkataan tabi'in tersebut. Karena sama-sama tabi'in. Nah, itu ya. Itu awal mula di mana mazhab Abu Hanifah itu di antara fadhailnya, keutamaannya itu adalah mereka dibangun atau didirikan mazhabnya oleh seorang tabi'in. Ya, maka mereka kenapa akhirnya hadis yang disadarkan kepada tabi'in itu tidak bisa menjadi hujjah bagi imam-imam mazhab karena dari sisi tadi ya. Di antara imam mazhab itu sudah statusnya juga tabi'in. Begitu. Ya, jadi sama-sama tabi'in. Jadi sah-sah saja mereka berpendapat dan mazhab lain juga berpendapat yang lain. Nah, cuman disebut maqtu itu karena terputus dari sampainya ke sahabat atau bahkan ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena cukup sampai di tabi'in.
Ya, maka statusnya ini sebagaimana perkataan tabiin itu sama aja seperti perkataan para mazhab, ya para madzhab. Ya, perkataan para madzhab itu sama dengan perkataan para tabiin. Ya, statusnya sama. Begitu. Nah, dalam selanjutnya kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad, maka maktu ini masuk atau punya irisan yang sama dengan hadis yang muttasil, mu'dol, dan munqati. Ya, sama sebagaimana juga hadis mauquf tadi. Yang dikeluarkan ini sama, dikembalikan kepada sandarannya, marfu, mauquf, atau mursal. Ya. Jadi sandarannya berbeda. Ya, kalau kadang mursal kan begini ya, kalau mursal itu nanti seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan mursal karena ada rawi yang hilang. Dari tabi'in ke Rasulullah ini harusnya ada, bisa aja tabi'in lagi atau bisa aja sahabat. Nanti kita bahas lebih detail di mursal ya. Tapi umumnya begitu. Nah, hukumnya ya, maka sesungguhnya maktu itu bukanlah hujah ya. Maktu itu tidak hujah ya, dia dan kalau usul mengatakan hadis memilih jam nanti jadi ijma tidak menjadi dasar nanti kan perkataan yang guna ya. Jadi itu tidak dikali kita dapati ada indikasi-indikasi yang menunjukkan atas rofaknya, atas marfuknya riwayat. Ya tetap tidak bisa menjadi. Ya secara itu tidak bisa. Nah, sebagian ulama di penamaan. Ini kasusnya sama kayak hadis mungkar. Mungkar itu karena apakah status rawinya atau karena statusnya berlawanan dengan hadis yang lebih sahih. Jadi mungkar itu kan bisa dua penggunaannya ya dalam hadis. Dalam ilmu hadis itu mungkar itu bisa karena dua hal ya. Karena rawinya yang tertuduh dusta atau karena dia berlawanan dengan hadis yang lebih sahih, hadis dhaif yang berlawanan dengan hadis sahih. Maka kita harus tahu dulu konteks yang dimaksud itu mungkar yang mana. Dan begitu juga dengan maktu ini. Ya, maktu ini kadang dimutlakkan oleh sebagian ulama untuk menyebut munqati. Ya, jadi kadang nyebutnya para ulama maktu, padahal yang dimaksud munqati. Atau sebaliknya, para ulama nyebutnya munqati, padahal yang dimaksud maktu. Ya, ini boleh secara penamaan boleh. Ya, sekarang ini semua dalam rangka mempermudah saja. Ya. Ya, jadi sifatnya hanya sekedar mempermudah penyebutan. Ya, jadi maktu dan munqati ini ada kalanya saling beririsan dalam penyebutannya. Wallahu a'lam. Begitu ya. Baik. Sekarang masuk ke munqati. Ini mau bacakan munqati. Siapa ya? Saya cek satu-satu dulu ya. Ustadz Arif, mau coba? Siapa? Wahyu Hidayat hadir? Hadir Ustaz. Mau coba baca? Al-Munqati.
wal hadisul ladzi saqata min sanadihi rawa wahidin rawin wahid. rawin wahid bi syartin alla yakunu saqata sahabiha Sahabiyan. sawa'un kana hadzal rawi saqata min Sakit. min mawdi sakit min mawdi'i wahidin au aksarin lakin bi khaisu la yazidu saqata fi kulli mawdu'in ala wahidin fayakunu hina idzin munqata'an fi mawdu'ina au salasati au aksari wa sawa'un kana rawi saqata fi au saqitin au fi awalin sanadi au wasatihi wa yadkhulu fi hadha ta'rif fil marfu'i wal mursali wal mawqufi wa yakhrujul mutasil hukmuhu annahu min anwa'i dha'ifi. Baik. Syukran. Ustaz siapa tadi? Ustaz Wahyu Hidayat ya. Nah, baik. Munqati ya. Ini adalah hadis yang saqata min sanadihi rawin wahid ya. Jadi ini berkaitan dengan mutlak. Kita memutlakkan hadis yang terputus dimanapun dengan istilah munqati, dengan syarat rawinya satu saja. Ya. Ya. Dan yang terputus itu apa namanya? Bukan rawi sahabat. Jadi yang pertama rawinya harus satu yang terputus ya. Jalurnya jadi ini berlawanan dengan muttasil ya. Jadi satu rawi terputus dan yang terputus itu bukan sahabat. Ya, nanti ada punya konsekuensinya. Ya, cuman terkadang ya, rawi yang terputus ini itu tidak harus pada tempat yang satu, bisa banyak, bisa lebih dari satu. Makanya juga sebutnya munqati secara umum ya, munqati secara umum. Ya. Ya, cuman kalau dia terputusnya lebih dari satu, dia tidak boleh pada satu tempat yang berurutan. Ya. Gitu. Ya, karena ini nanti untuk membedakan dengan hadis yang mu'dhal. Ya. Ya, untuk membedakan dengan hadis mu'dhal. Kalau mu'dhal itu dua tempat berurutan secara langsung. Ya, jadi munqati itu bisa pada dua tempat, misalnya apa? Pada tobaqat satu, kan tobaqat satu kan tadi. Hadis ini tidak boleh terputus dari tobaqat satu, dari sahabat. Bisa aja terputusnya misalnya di tobaqat berapa? Tobaqat 2. Bisa terputus misalnya di tobaqat 6. Bisa terputus di tobaqat 10, misal. Ya, ini kan bisa ada 3 tempat. Maka kita katakan ini munqati dari 3 tempat itu. Ya, tetapi tidak berurutan, tidak pada tempat yang sama. Misalnya di tobaqat tabiin misalnya ya, tabiinnya ternyata terputus 2 orang. Nah, ini beda, bukan munqati lagi nanti masuknya. Tapi terputus yang bisa di banyak tempat tapi tidak dalam satu tobaqat. Ya, tidak dalam satu tobaqat. Nah, terputus rawinya ini bisa di awal sanad atau di pertengahan sanad. Ini sama saja. Yang penting bukan di akhir, karena kalau di akhir nanti masuknya mursal. Ya, kalau di akhir nanti masuknya mursal. Nah, maka kalau kita lihat dari sini, masuklah munqati itu pada hadis yang marfu, yang mursal, yang mauquf itu masuk. Ya. Jadi hadis munqati itu masuk marfu karena marfu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Mursal bisa terjadi ya, karena mursal itu keterputusan di sebelum rawi sahabat.
ya, atau sebelum Rasulullah SAW, dari tabiin langsung ke Rasulullah SAW, atau mauquf, ya, hadis yang disandarkan hanya kepada sahabat, ya. Maka yang keluar dari sisi ini munqati jelas adalah muttasil. Nah, hukumnya apa? Hukumnya hadis munqati itu jelas dhaif. Karena dia tidak memenuhi satu syarat dari hadis sahih, yaitu apa? Bahwa terputusnya sanad. Maka nggak ada istilahnya dia sahih kok karena rawi-rawi yang lain adil loh. Adil tapi kalau nggak tersambung sanadnya tetap jadi dhaif begitu ya. Jadi dhaif. Itu munqati. Jadi munqati di antara bentuk hadis yang dhaif. Sebagaimana hadis yang dhaif karena sebab terputusnya sanad. Pokoknya kalau ada keterputusan sanad apapun itu langsung dhaif. Ya. Langsung dhaif. Beda dengan hadis yang hanya berupa penyandarannya. Kalau penyandarannya ya bisa ada yang bersambung, bisa ada yang tidak. Ya, nanti tergantung situasinya. Baik, terus kita masuk al-mu'dal. Al-mu'dal. Ada yang mau baca terakhir ini? Sebelum nanti kita akhiri al-mu'dal. Yang bacaannya cepat aja. Ustaz Arif hadir? Enggak ada. Teguh? Mau coba baca lagi? Maaf Ustaz, mati lampu. Tak nampak. Mati lampu. Siap. Nah. Hadis mu'dal ya. Karena belum ada. Macet. Macet. Baik. Ya. Memang sinyal lagi enggak baik ya. Dan hadis mu'dal adalah bisiqatul isim maf'ul lughatan, ya, ma'khudhu min qaulihim a'daluhu fulan idza ayahu amarahu sumiyal hadis bidzalika li'anna al-hadis li'anna al-muhaddits alladhi haddatsa bihi ka'annahu a'dalahu wa ayahu falam yantafa bihi min yarwihi anhu. Ya, mu'dal ini adalah hadis yang dengan sigat isim maf'ul, ya. Mu'dal dari kata yang diambil adalah a'dal, ya, dari kata a'dal. Ya, a'dal ini berarti apa? Sesuatu yang berat, ya. A'dal fulan idza yahu amaro, ya. Yaitu sesuatu yang berat atau sesuatu yang orang itu diberatkan oleh urusan tersebut. Jadi hadis mu'dal ini hadis yang berat dari sisi kedhaifannya, ya. Kedhaifannya. Karena apa tadi? Maka dikatakan di bawahnya wa huwal hadis alladzi saqata min sanadi isnan fasa'idan. Ya, karena hadisnya ini terputusnya langsung dua. Makanya kan sebelumnya dikatakan li'anna al muhaddits alladzi haddatsa bihi ka annahu a'dalahu. Ya, karena seolah-olah memang kayak diberatkan sekali. Ya, diberatkan sekali seorang ahli hadis itu ketika menyampaikan atau meneliti hadis yang mu'dal ini. Kenapa? Karena hadis ini adalah saqata min sanadihi isnan fasa'idan. Ya, terputusnya itu dua langsung berurutan. Ya. Min ayyi mawadhi kana bi syarti tawalli, ya. Mau di tempat manapun tabaqat tabi'in, tabaqatnya tabi'in atau tabaqatnya tabi'ut tabi'in misalnya. Yang jelas mau terputus dimanapun tabaqatnya dia mutawalian, dia beriringan terus, ya. Misalnya di tabiin maka diikutin dua orang tabiin hilang, gitu ya. Misalnya terputusnya si sahabit, ya, dan tabiin misalnya, atau bahkan tadi ya tabaqatnya dua, tabaqat sahabat hilang, tabiin setelahnya hilang. Nah ini berat kan gitu. Atau tabiin dengan tabiut tabiin. Nah ini bisa begitu, bisa dalam satu berurutan di dalam dua tempat, ya, berurutan dalam dua tempat. Ini berbeda dengan munqati. Kalau munqati di satu tempat bisa loncat-loncat, ya. Tapi kalau ini berurutan, jadi ada dua generasi yang hilang, ya.
Amma idza saqata wahidin baina rajulaini tsumma saqata min mawadhi'i akhar min al-isnadi wahid akhar fahuwa munqati fi mawdi'aini kama taqaddam fil munqati, ya. Jika kalau kemudian kita dapati keterputusan apa namanya sanadnya itu dua orang yang berurutan, dua orang langsung, ya, yang berurutan. Nah, kalau yang hilang itu cuma satu rawi, ya, kemudian hilang lagi di tempat yang lain, maka itu sebutnya munqati. Misalnya tadi kan, sahabat tabi'in itu hilang. Ini enggak, sahabat hilang, terus nanti tabi'ut hilang, maka ini kan enggak fasoidan. Syaratnya fasoidan kalau mu'tal itu. Ini enggak fasoidan. Jadi satu sahabat yang hilang, terus kemudian yang satu tabi'ut tabi'in atau tobakot, misalnya tobakot berapa? 9 atau tobakot 8. Nah, ini kan jelas tabi'innya aman, ya. Tetapi sahabatnya hilang, tabi'ut tabi'innya hilang. Maka dalam hal ini dia tetap munqati sebutannya, ya, bukan mu'dol, meskipun dua tempat juga. Jadi yang membedakan antara mu'dol dengan munqati, kalau mu'dol itu fasoidan, kalau munqati itu cuman satu-satu, bisa dimanapun, gitu ya. Misal, ya, contohnya mu'dol adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'. Ya, Imam Malik dalam Muwatta'. Ya, Imam Malik misalnya meriwayatkan qala balagoni an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menarik. Imam Malik ini sebenarnya bentuk mu'allaq ini sebenarnya. Hadis ini bentuk mu'allaqnya Imam Malik. Nah, kalau ada yang bertanya, Imam Bukhari melakukan hadis mu'allaq itu berarti hadis yang dihilangkan beberapa sanad langsung menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menuju ke sahabatnya saja, ya, itu kan hadis mu'allaq. Nah, hadis mu'allaq itu juga dilakukan oleh Imam Malik, dan Imam Bukhari hanya mengikuti sebagaimana juga Imam Malik lakukan, ya. Dan metode ini itu juga akhirnya dipakai oleh ulama-ulama mutaakhirin dalam mempermudah belajar hadis. Seperti dalam hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, itu menggunakan model ini, ya. Model-model mu'allaq itu kalau secara umum. Tetapi mu'allaqnya Imam Malik itu masuknya mu'dol, ya. Mu'allaqnya Imam Malik masuknya mu'dol. Kenapa? Karena Imam Malik itu generasi yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kita harus ingat bahwa Imam Malik ketika lahir itu Rasulullah SAW wafatnya belum sampai 100 tahun. Jadi wafatnya Rasul dari sampai kelahirannya Imam Malik itu belum sampai 100 tahun. Karena belum sampai 100 tahun, maka sangat dekat riwayatnya Imam Malik. Maka Imam Malik itu biasanya sulasiyat riwayatnya. 3 orang yang hanya menghubungkan beliau ke Rasulullah SAW. Tetapi ada kalanya beliau sunaiyat. Ya, kalau riwayat dari Abdullah bin Umar itu beliau sunaiyat. Penghubung beliau cuman Nafi, ya. Jadi kalau sanad yang biasa di Muwatta itu Imam Malik meriwayatkan dari Nafi ke Ibnu Umar. Dah. Itu sanad alinya Imam Malik. Sanad alinya Imam Malik itu sunaiyat. Tapi umumnya lumrahnya itu Imam Malik sulasiyat. Nah, kita bisa lihat di sini. Dalam hadis ini Imam Malik menyandarkannya kepada sahabat Abu Hurairah. Nah, kalau untuk sahabat Abu Hurairah, Imam Malik itu harus ada 2 orang. Ya, ada 2 orang. Ada 2 orang. Ya, biasanya lewat Imam Az-Zuhri. Ya, Imam Malik, Az-Zuhri nanti ke salah satu murid dari Abu Hurairah. Bisa Sa'id Ibnu Musayyib, ya, dan yang lain-lain. Ya, Sa'id Ibnu Musayyib. Biasanya begitu. Jadi Imam Malik ke Imam Az-Zuhri ke Sa'id Ibnu Musayyib, Sa'id Ibnu Musayyib ke Abu Hurairah. Nah, ini bisa. Biasanya begitu. Nah, ketika Imam Malik mengatakan balagoni sampai kepadaku an Abi Hurairah, berarti ini ada dua guru yang beliau hilangkan, ya. Ada 2 generasi yang beliau hilangkan, guru beliau dan kakek guru beliau. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu minal amali illa man yutiqu. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, ya, budak itu
berhak mendapatkan to'amu, ya, berhak mendapatkan makanan. Wa kiswatuhu, dan pakaian, ya. Yang apa? Yang bil ma'ruf, yang layak, gitu ya, yang ya gitu. Wala yukallafu, dan jangan dibebani minal amali illa ma yutiku, ya, jangan dibebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu, ya. Ini dalam muwatta. Maka disebutkan oleh Said Muhammad di sini, famalik yarwi hadzal hadis an Muhammad bin Ajlan an abihi. Oh, lewat jalurnya Muhammad bin Ajlan. Ya, guru dari Imam Malik juga. An abihi, yaitu Ibnu Ajlan. Di antara murid utamanya juga Abu Hurairah. Ya, Ibnu Ajlan ini. Ya, seorang tabi'in. Ya, kibarut tabi'in. Nah, kemudian waqad ja'a muttasilan hakadza fi kharijil muwatta fa dhahiru an nasakit isnad. Ya, maka kita bisa lihat di sini ada yang hilang, siapa? Muhammad bin Ajlan dan abihi, dan bapaknya, yaitu Ibnu Ajlan. Taunya dari mana? Taunya ini kalau dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, nanti akan ketemu. Ya, hadis yang disebutkan ini riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Nanti kalau kita cari muwatta riwayat lain itu nanti ketemu bahwa yang dimaksud itu siapa. Yang dihilangkan oleh Imam Malik itu siapa. Dan ulama yang biasanya mencari hal semacam ini bisa di kitab At-Tamhid-nya Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, At-Tamhid-nya Imam Ibnu Abdul Bar. Ini yang biasanya mencari kalau ada rawi-rawi yang dihilangkan oleh Imam Malik. Itu nanti sama Ibnu Abdul Bar cari sebenarnya jalurnya itu lewat mana. Terus apakah akhirnya sahih atau tidak. Dan akhirnya mu'alaknya muwatta Imam Malik itu hampir sama dengan Sahih Bukhari. Yaitu apa? Mu'alaknya muwatta itu sama-sama sahih. Kebanyakan sahih. Hampir jarang ditemukan mu'alaknya Imam Malik itu dhaif. Begitu. Kenapa masuk mu'dhal? Karena dua orang yang hilang, Muhammad bin Ajlan dan Ibnu Ajlan. Ya, bapaknya. Gitu. Maka secara zahir ini terputus dua sanad. Kalau ngambil riwayatnya Yahya bin Yahya ini ya. Wa yadkhulu fi hadza ta'rif al-marfu' wal mauquf wal maqtu', ya. Jadi masuk dalam definisi ini adalah al-marfu'. Jadi marfu' masuk, ya, mu'dhal. Mauquf masuk, maqtu' masuk, karena tadi ini hanya sandaran. Jadi bisa aja hadis marfu' itu mu'dhal, hadis mauquf itu mu'dhal, hadis maqtu' itu juga bisa mu'dhal. Yang keluar adalah hadis yang muttasil. Hukmuhu annahu min anwa'id dhaif, ya. Di antara jenis-jenis hadis yang dhaif. Ini mu'dhal, ya, karena terputusnya sanad. Ya, kita harus ingat bahwa 5 syarat hadis sahih itu mutlak. Kalau salah satu syarat saja tidak ada, maka statusnya jadi dhaif. Dengan hadis mu'dhal, syarat yaitu tersambungnya sanad, muttasilus sanad, itu menjadi tidak tercapai. Sehingga mau rawinya sikoh semua, ya, adil, dobet, ya, itu tidak tidak bisa menyelamatkan, ya, karena hadisnya tetap dhaif karena keterputusan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Ya. Karena untuk pembahasan mursal nanti biar pertemuan yang akan datang saja. Karena nanti berkaitan dengan banyak hadis-hadis punya konsekuensi dalam fikih mursal itu. Baik. Fadhol, kalau ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam. Afan Ustadz izin bertanya, berarti hadis munqati bisa jadi dua rawi terputus tapi tidak berurutan. Ya, betul. Jadi kalau hadisnya tidak berurutan, tadi ya misalnya rawi di tabiin terputus misalnya, tobaqot 3 misalnya terputus. Terus ada di tobaqot 10 terputus. Nah, itu juga bisa masuknya munqati, tapi munqati di 2 tempat. Kan begitu. Ya, munqati di 2 tempat. Tapi kalau misalnya terputusnya itu antara tobaqot 2 dengan tobaqot 6, maka ini mu'dhal karena fasoidan. Karena tobaqot 2 itu kibar tabi'in, tobaqot 6 itu meskipun dia tabi'in, tapi tabi'in yang sebenarnya masuk tabi'ut tabi'in, kan begitu. Maka ini fasoidan. Ya, maka masuknya mu'dhal. Begitu. Kalau berurutan, ya, satu dengan yang lain. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada lagi
yang perlu diskusikan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Karena ternyata sudah jam 6.55. Cukup ya, saya rasa. Kalau tidak ada lagi. Ya. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan, mari kita akhiri majelis pada pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ajmain afu minkum, khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Ya Ustazana.